Hey gengs, kali ini Miss Mi akan menceritakan alur film Fall in Love at First Kiss yang dibintangi oleh Darren Wang dan Lin Yun. Menceritakan seorang gadis bodoh yang jatuh cinta kepada cowok tampan dan jenius di sekolahnya. Penasaran kan? Yuk, simak terus sampai kelar. Agar lebih semangat bikin kontennya, dukung Miss Mi dengan subscribe, like, dan komen pada channel ini ya. Terima kasih. Scene awal akan diperlihatkan suasana pagi di SMA Dunan. Seorang cowok yang bernama Jiang Jisoo mengendarai sepeda dan seorang gadis yang bernama Yuan Xiangxin sedang berlari memasuki area sekolah. Mereka bertemu dan tanpa sengaja saling bertabrakan. Hal itu menyebabkan Jiang Xiangxin hilang keseimbangan dan hampir terjatuh. Karena Jiang Jisoo dengan sigap menarik kerah bajunya tanpa sengaja menyebabkan mereka berciuman. Yuan Xiangxin meminta maaf karena merasa bersalah atas insiden itu dan menyebabkan HP Jiang Jisoo terjatuh. Jiang Jisoo hanya diam dan terlihat cuek, tidak terpengaruh oleh ciuman mereka tadi. Kemudian langsung pergi. Di aula, kepala sekolah memperkenalkan seorang siswa sebagai perwakilan dari semua siswa baru. Dia merupakan siswa paling pandai dan jenius. Dia memperkenalkan diri, "Aku sebagai perwakilan siswa baru tahun ini, kelas 10A, Jiang Jisoo." Xiangxin terpesona dan seketika jatuh cinta pada Jiang Jisoo. Jiang Jisoo adalah seorang jenius dan tampan, tidak hanya dalam pelajaran, namun dalam segala hal. Di SMA Dunan, kelas A merupakan kelas yang dihuni oleh para siswa jenius, sehingga mendapatkan perlakuan yang istimewa dibandingkan dengan kelas Xiangxin, yaitu kelas F yang terkenal sebagai kumpulan anak bodoh dan suka bikin kekacauan. Xiangxin sedang melihat medsos Jiang Jisoo. Tak terasa sudah 3 tahun dia memendam perasaannya terhadap Jiang Jisoo. Setiap Jisoo keluar dari ruang kelas, maka semua siswa cewek akan berlari mengikutinya. Hari ini, Jisoo sedang presentasi di aula tentang kegiatan lomba renang yang dia ikuti di Boston. Kemudian muncul foto Jiang Jisoo dan Gong Sasui di medsos sehingga muncul isu tentang hubungan romantis antara Jisoo dan Sasui di sekolah. Xiangxin yang melihat hal itu merasa sedikit kecewa. Istirahat siang itu, Xiangxin diledek kedua sahabatnya agar sadar diri. Tidak mungkin Jisoo akan melihatnya. Kemudian muncul Ajin, cowok yang naksir berat pada Xiangxin yang selalu memasak makan siang untuknya. Ajin berkata, "Sebentar lagi lulus, seharusnya kita memanfaatkan waktu. Kalau kita tidak menyatakan cinta sekarang, maka kita akan menyesal." Xiangxin menjawab, "Benar katamu, aku akan menyatakan cintaku pada Jisoo." Tanpa perasaan, Xiangxin berlalu dan mengabaikan Ajin. Akhirnya, dengan dibantu kedua temannya, Xiangxin mengatur rencana agar bisa menemui Jisoo untuk mengungkapkan perasaannya. Pada jam pelajaran, Xiangxin dan kedua temannya berteriak, "Api!" Dan kedua teman Xiangxin menyemprotkan apar ke seluruh ruang kelas sehingga dipenuhi asap. Xiangxin menyelinap keluar dari kelas, namun di depan pintu dia diguyur air oleh temannya karena mengira ada api beneran. Dengan pakaian basah kuyup, Xiangxin berlari ke ruang khusus kelas A yang pada jam itu terbuka, sehingga Xiangxin bisa masuk dan mencari Jisoo. Akhirnya Xiangxin bertemu Jisoo dan mengatakan, "Apa kamu mau menerima cintaku?" Jisoo tersenyum sinis dan berkata, "Apakah menurutmu itu mungkin?" Ternyata pernyataan cinta Xiangxin terekam dalam CCTV sekolah dan diketahui oleh seorang guru yang berteriak melalui speaker sehingga seluruh kelas A tahu bahwa Xiangxin menembak Jisoo. Mereka datang dan merekam Xiangxin. Pernyataan cinta Xiangxin terekspos dan tersebar di media sosial, sehingga hal itu membuatnya malu. Namun, Xiangxin mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah. Scene berganti ketika Xiangxin di depan rumahnya dan membaca pesan dari sahabatnya. Tiba-tiba ayahnya keluar dari dalam rumah. Ayahnya ditipu bagian properti karena membeli rumah jelek dan tidak layak huni yang sudah diangsurnya selama bertahun-tahun. Ketika mereka menjauh dari rumah itu, tiba-tiba banyak tikus yang berlarian keluar dari dalam rumah. Dan tak berapa lama, rumah itu ambruk dan meninggalkan puing-puing rongsokan. Kejadian rumah Xiangxin yang rubuh diliput oleh banyak stasiun televisi. Paginya di sekolah, Ajin sedang menggalang dana untuk membantu Xiangxin. Ketika Jisoo melintas, Ajin memanggilnya dan mengatakan bahwa dia telah membuat Xiangxin menderita karena penolakannya yang kejam. Alih-alih membantu, Jisoo mengatakan hal-hal yang menyakiti perasaan Xiangxin. Akhirnya Xiangxin marah dan mengatakan, "Kita semua sama. Apa bagusnya kelas A? Yang membedakan dengan kelas lain adalah tingkat nilai yang berbeda sedikit. Akan kubuktikan, dalam ujian mendatang aku akan masuk 100 teratas. Akan kubuktikan bahwa kita setara." Jisoo tersenyum sinis, tidak menanggapi dan berlalu pergi. Xiangxin
Xin menyelamatkan barang-barangnya, ayah memang orang yang tidak berguna. Xin menjawab, bagaimana mungkin? Ayah sudah membesarkan gadis cantik sepertiku. Ayahnya bercerita bahwa dia memiliki seorang sahabat, dan apabila sahabatnya itu melihat berita tentangnya di TV, pasti akan menolongnya. Kemudian sebuah mobil berhenti dan seorang laki-laki muncul dan berkata, Tuan Xiang masih sibuk dan menyuruhku membantu Anda pindahan hari ini. Akhirnya Xin dan ayahnya naik ke mobil yang ternyata menuju rumah sahabat ayahnya, yaitu Tuan Xiang, pemilik perusahaan Panta. Mereka disambut ramah oleh Tuan Xiang dan istrinya. Xin diajak masuk untuk melihat kamarnya. Nyonya Xiang bercerita bahwa putra sulungnya juga masuk di sekolah SMA Dunan kelas 3. Malam harinya, Xin bersiap tidur dengan selimut yang bergambar wajah Zizou. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Xin kaget karena ternyata putra sulung keluarga itu adalah Jiang Zizou. Zizou mengatakan bahwa dia sudah mengetuk pintu, namun Xin tidak mendengar. Dia diminta ibunya untuk membantu Xin beres-beres. Melihat selimut dan bantal yang ada gambar wajahnya, Zizou meminta Xin membuang selimut itu, jangan sampai ketahuan ibunya. Kemudian dengan kesal, Zizou keluar dari kamar dan mengatakan, benar katamu, urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Pagi harinya ketika berangkat sekolah, ibu Zizou meminta dia berangkat bersama Xin. Dengan terpaksa, Zizou memboncengkan Xin ke sekolah. Namun di tengah jalan dia berhenti dan meminta Xin turun, dan apabila masih ingin tinggal di rumahnya, maka Xin dilarang bercerita bahwa mereka tinggal bersama. Xin hanya mengiyakan. Saat kegiatan olahraga di lapangan basket, anak kelas A berhadapan dengan Xin dan kedua temannya. Mereka saling mengejek dan menghina. Kemudian Xin mendapatkan pesan dari ibu Zizou yang mengirimkan video Zizou mengenakan baju wanita dan sedang menari di pesta ulang tahun ibunya. Xin tertawa bahagia dan mengirim video tersebut ke Zizou. Hal itu membuat Zizou menemui Xin dan meminta agar dia menghapus video tersebut. Xin berjanji akan menghapusnya, tapi dengan syarat Zizou harus mengajarinya untuk menghadapi ujian. Dengan terpaksa, akhirnya Zizou menyetujuinya. Akhirnya Zizou dan Xin sering belajar bersama. Zizou mengajari Xin dengan teknik yang Xin pahami. Di sekolah, Xin sering belajar sambil berjalan sehingga Ajin menjaganya agar tidak terjatuh atau menabrak sesuatu. Zizou yang melihat kesungguhan Xin dalam belajar menjadi tersentuh. Suatu malam ketika belajar bersama, Zizou melihat surat cinta yang dulu pernah akan diberikan Xin padanya. Namun dia tidak berani mengambilnya. Tanpa sadar, Zizou tertidur dan Xin yang melihatnya menatap Zizou dan ikut tertidur. Ibu Zizou datang ke kamar dengan membawakan cemilan. Namun melihat mereka tertidur, ibu Zizou memfotonya. Ketika Zizou terbangun dan melihat Xin tertidur, Zizou mengambil surat cinta itu dan membacanya. Itu adalah surat cinta terpanjang dan surat yang tidak mudah dipahami. Setelah membacanya, Zizou melipat dan mengembalikannya. Kemudian dia menyelimuti Xin. Pagi harinya di sekolah, ketika ujian, Zizou membuka kotak pensilnya dan mendapatkan pesan dari Xin agar semangat dalam mengerjakan ujian. Soal yang diajarkan Zizou semalam ketika belajar bersama ternyata keluar dalam ujian. Zizou terlihat puas dengan hal itu. Waktu pengumuman hasil ujian, Xin melihat papan peringkat 100 teratas dan merasa lega karena nilai Zizou tidak turun walaupun namanya tidak tercantum dalam peringkat tersebut. Xin diejek oleh anak kelas A karena namanya tidak ada dalam daftar 100 peringkat teratas. Tiba-tiba Zizou datang bersama kepala sekolah yang mengatakan bahwa yang memperoleh peringkat 100 itu ada 2 siswa dengan nilai yang sama. Setelah dicek dengan teliti, ternyata nilai Xin asli dan akhirnya nama Xuan Xing ditulis sebagai siswa ke 100 peringkat teratas. Xin berkata, akhirnya namaku dan namamu berada dalam kertas yang sama. Zizou mengucapkan selamat kepada Xin. Xin berganti pada kegiatan festival, lomba lari estafet campuran. Kelas A melawan kelas F. Xin selalu fokus pada Zizou, sehingga temannya berkata, kau ingin menyemangati kelas F atau kekasihmu? Xin tersadar, kemudian dia menyemangati Ajin dan mendapatkan tatapan tajam dari Zizou. Ibu Zizou datang untuk menyemangati Zizou. Kemudian dia melihat bahwa Xin memiliki banyak penggemar. Maka dipostinglah foto Zizou dan Xin yang sedang tertidur ketika belajar bersama. Hal itu membuat heboh semua siswa yang melihat postingan itu. Penggemar fanatik
Zizu marah melihat hal itu dan mengatakan bahwa itu hanya editan. Ketika pertandingan dimulai, Zizu mengeluarkan pesonanya, sehingga Xiangxin berlari dan menyerahkan tongkat estafet kelas F kepada Zizu. Namun Zizu mendorongnya hingga terjatuh. Ajin datang dan mengambil tongkat itu dari Xiangxin. Namun tetap saja kelas A yang menang. Akhirnya Ajin mengetahui bahwa Xiangxin tinggal di rumah Zizu. Xiangxin mengatakan bahwa dia tidak akrab dengan Zizu. Kemudian Zizu datang dan melemparkan bajunya agar dicuci Xiangxin. Akhirnya terjadi perang mulut antara Zizu dan Ajin. Ajin marah dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tiba-tiba seseorang menyalakan video ketika Xiangxin menembak Zizu dan ditolak dengan kejam. Xiangxin marah dan mengatakan menyesal telah menyukai orang seperti Zizu. Kemudian Xiangxin menyalakan video Zizu yang mengenakan baju perempuan dan menari. Zizu marah dan menarik tangan Xiangxin dan membawanya ke lantai atas. Zizu berkata, "Apa maksudmu? Aku tak akan mengganggumu lagi dan aku berharap bisa untuk tidak mencintaimu lagi." Xiangxin berlalu namun tangannya diraih oleh Zizu dan Zizu menciumnya kemudian berkata, "Apa kau mampu?" Selama ini Zizu membantu ayahnya mengurus perusahaan dan Zizu akan kuliah di luar negeri sehingga harus mengikuti ujian Neisat. Xiangxin membuatkan jimat keberuntungan serta memasak untuk sarapan Zizu. Namun hal itu membuat Zizu terjatuh dari anak tangga gara-gara jimat itu jatuh. Zizu pun sakit perut dan kelaparan selama ujian. Ketika akan masuk tempat ujian sesi kedua, Zizu melihat Xiangxin tertabrak motor. Dia berlari dan menolong Xiangxin, dan hal itu membuatnya tidak mengikuti ujian. Karena hal itu, Zizu akhirnya dimarahi ayahnya, dan Zizu mengatakan bahwa dia tidak ingin kuliah di luar negeri, tidak ingin menjadi penerus Panta. Dia memiliki impiannya sendiri. Kemudian Zizu pergi. Xiangxin yang merasa bersalah berkata kepada ayah Zizu bahwa dia akan membujuk Zizu. Zizu berada di tepi danau. Xiangxin datang dan menghiburnya. Dia juga meminta maaf karena gara-gara dia, Zizu gagal mengikuti ujian. Zizu mengatakan itu bukan salah Xiangxin. Itu sudah merupakan pilihannya. Xiangxin mengatakan bahwa dia akan selalu ada untuk Zizu. Akhirnya Zizu keluar dari rumah. Ayahnya marah dan mendiamkannya. Zizu masuk ke Universitas Dunan. Xiangxin pun masuk ke sana. Di kantin dia bertemu dengan Ajin yang menjadi chef di kantin kampus. Seperti biasa, Ajin selalu memberi makanan enak ke Xiangxin. Ketika makan siang, Xiangxin melihat postingan di medsos hingga dia tahu di mana Zizu bekerja. Zizu menjadi asisten di sebuah tempat praktik dokter hewan. Xiangxin masuk dan berpura-pura ingin mengobati ulat hewan peliharaannya. Xiangxin menunggu sampai jam kerja Zizu habis. Kemudian dia membuntuti Zizu agar tahu di mana Zizu tinggal. Namun ternyata di depan gerbang rumah, Sasui sudah menunggu Zizu pulang dengan membawakan makan malam. Mereka masuk dan Xiangxin yang penasaran menunggu mereka sampai pagi. Xiangxin mengajak Ajin untuk membuntuti Zizu dan Sasui yang bersama-sama di hari Valentine. Walaupun sembunyi-sembunyi, akhirnya hal itu ketahuan oleh Zizu. Sasui mengatakan bahwa dia akan mengambil foto Ajin dan Xiangxin dan memintanya berpose dengan lebih mesra. Hal itu membuat Zizu kesal, sehingga dia menceritakan hal-hal seram tentang tempat itu. Ajin mengatakan, "Yang mengancaminya sekarang itu aku, bukan kau." Ajin menaiki mobil hias. Rencananya akan dinaiki bersama Xiangxin. Namun ternyata yang naik ke atas mobil itu adalah Sasui, dan tanpa melihat ke belakang, sopir itu menjalankan mobilnya dengan kencang. Akhirnya Xiangxin dan Zizu naik perahu di tengah danau. Di sana Xiangxin bertanya apa yang dilakukan laki-laki dan perempuan tengah malam di kamar. Zizu menjelaskan bahwa dia dan Sasui sedang menunggu telepon dari Boston untuk mendiskusikan tentang hal medis, karena Zizu ingin menjadi dokter. Xiangxin kaget ketika Zizu mengatakan bahwa pasangan kekasih yang datang ke danau itu pasti akan putus. Hal itu menyebabkan mereka terjatuh ke dalam danau. Mereka akhirnya mencari penginapan, dan ketika Zizu tertidur, Xiangxin mengatakan, "Kalau kita tidak bisa bersama, semoga kamu menemukan orang yang kamu cintai lebih dari aku." Kemudian Xiangxin tertidur, dan Zizu yang ternyata hanya pura-pura tidur berkata, "Bisakah kutemukan?" Pagi harinya, Zizu ditelepon ibunya yang mengatakan bahwa ayahnya masuk rumah sakit. Akhirnya Zizu dan Xiangxin langsung menuju rumah sakit. Di sana, sopir pribadi ayahnya mengatakan bahwa kondisi perusahaan sedang tidak baik, harus ada seseorang yang menenangkan dewan direksi. Akhirnya Zizu ke kantor ayahnya untuk mengurus kekacauan itu. Zizu bertemu Sasui yang telah menyiapkan segala hal untuk operasi ayah Zizu. Zizu teringat kenangan manis dengan ayahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk bertunangan dengan Sasui.
Sin yang membawakan payung untuk Sisu mendengar hal itu dan terkejut. Sisu meminta pegawainya memesankan taksi untuk Sin. Ayah Sin mengajaknya untuk pindah dari rumah Sisu. Sudah saatnya dia menyerah dengan perasaannya terhadap Sisu. Kondisi saat ini sangat tidak mengenakan. Akhirnya Sin menyetujuinya. Sisu sedang menengok ayahnya di rumah sakit. Ayahnya yang mengetahui rencana Sisu bertunangan dengan Sasui mengatakan, menikah haruslah dengan orang yang kau sukai. Sisu mengatakan, ini lepas dari urusan perusahaan. Aku baru menyadari dia gadis yang menyenangkan. Tiba-tiba Sin datang dan Sisu mengajaknya bicara di luar. Sin membawakan sup tulang untuk ayah Sisu. Namun Sisu mengatakan bahwa ayahnya tidak boleh diberi minuman berkolesterol tinggi. Sin mengatakan, Sasui pasti lebih tahu apa yang terbaik untuk paman. Sisu mengatakan, mengapa kau tidak bertanya? Apa aku berkencan dengan Sasui? Apa aku menyukainya? Namun Sin malah bertanya, apa kabarmu? Kemudian Sisu menjawab, apa urusanmu? Aku baik-baik saja atau tidak? Sin menjawab, benar, kau mungkin tidak peduli, tapi aku akan segera pindah. Jaga dirimu. Mendengar hal itu, Sisu mengatakan, aku ingin menunda kuliahku dan bertunangan dengan Sasui. Sin mengucapkan, itu bagus, aku mendoakan kalian. Kemudian berjalan menjauhi Sisu. Sisu mengatakan, aku menyukaimu. Aku masih ingat ketika kau mengucapkan hal itu. Jadi cintamu tidak akan menyerahkanmu hanya segitu saja. Kemudian Sin mengatakan, aku menyukaimu selama 3 tahun seperti orang bodoh. Sudah saatnya aku menyerah. Jangan khawatir, aku tidak akan menjadi sebodoh itu lagi. Sin berlari pulang sambil menangis. Akhirnya Sin dan ayahnya pindah dari rumah Sisu. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Jiang dan adik Sisu. Sin berganti di sebuah rumah sakit. Sin praktek menjadi perawat. Dan semua pasien ketakutan tidak mau dirawat oleh Sin. Ketika dia pulang dan di jalan, Sin membuka HP-nya dan melihat berita tentang Sisu dan Sasui. Tiba-tiba muncul notifikasi dari medsos Sisu yang dia ikuti. Di sana tertera foto SMA Dunan dan keterangan bahwa hari itu Jiang Sisu akan memberi materi di sana. Akhirnya Sin pergi ke SMA Dunan. Dia membuka ruang aula, namun masih kosong. Hanya satu orang yang berdiri membelakanginya, yang tak lain adalah Sisu. Ketika melihat Sisu, Sin ngeles dan mengatakan bahwa dia hanya berkeliling di tempat itu karena tidak ada jadwal kuliah. Kemudian mereka saling bertanya kabar masing-masing dan Sin bertanya, keadaan paman sudah lebih baik bukan? Sisu menjawab bahwa ayahnya sudah lebih baik dan segera masuk kantor lagi. Saat Yusu tumbuh dewasa, dia akan mengambil alih perusahaan. Kemudian Sin bertanya, topik apa yang akan kamu sampaikan? Sisu bertanya, kau tidak tahu? Kemudian Sisu masuk dan bersiap-siap. Sedangkan Sin menelpon Yusu, adik Yisu. Dia menanyakan tentang gadis yang selalu menyemangati Yisu. Apakah itu pacar Yisu? Yusu mengatakan bahwa kakaknya sudah tidak pernah posting. Itu berarti postingan yang hanya ditujukan untuk orang tertentu. Sisu masuk ke dalam ruang aula. Kemudian Sisu mengatakan kepada Sin, ini adalah kedua kalinya kita bertemu saat aku memberi ceramah. Kemudian datang pengakuan cinta. Itu adalah surat cinta yang tak bisa kujelaskan yang pernah kuterima. Tak bisa dijelaskan seperti dirimu. Dan membuatku tak bisa dijelaskan juga. Aku pikir semua pertanyaan pasti ada jawaban yang benar. Tapi aku lupa kau adalah pengecualian dalam hidup. Kau bilang kau akan menyerah terhadapku. Namun hanya kau yang tahu aku ada di sini. Kau berdiri di sini berarti kau masih mencintaiku. Di kehidupan ini kau harus selalu mencintaiku. Menikahlah denganku. Itu adalah cara agar kau selalu berada di samping. Dan akhirnya mereka pun berpelukan dan film pun tamat. Ini adalah kisah cinta yang cukup unik, di mana kegigihan dan ketulusan mampu meluluhkan hati seseorang. Jadi tetap semangat, pantang menyerah untuk meraih impian. Demikian alur cerita film gadis bodoh yang jatuh cinta kepada cowok tampan dan jenius. See you next time dan bye-bye.